ما تعبد متعبد بأكثر من التحبب إلى أولياء الله تعالى، لأن محبة أولياء الله تعالى دليل على محبة الله عز وجل. Sayyidah Hafsah adalah salah satu dari istri Rasulullah yang mendapat gelar Ummahatul Mukminin atau Ummul Mukminin yang lahir di Makkah tahun 18 sebelum Hijrah atau 605 Masehi, dan yang meninggal di bulan Sya'ban tahun 45 Hijriah. Dan yang disolatkan dan dipikul kerandanya sampai setengah jalan oleh Marwan bin Hakam gubernur Madinah dan dilanjutkan oleh Abu Hurairah sampai kuburan. Dan yang diturunkan jenazahnya oleh Abdullah bin Umar, Hashim bin Umar, Salim, Abdullah dan Hamzah bin Abdullah bin Umar yang dimakamkan di Baqi al-Gharqad dalam usia 63 tahun. هي حفصة بنت عمر بن الخطاب الصحابية الجليلة الفاضلة الصالحة الكريمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، ولدت بمكة سنة 18 قبل الهجرة. توفيت في شعبان سنة 45 بالمدينة، وصلى عليها مروان بن الحكم أمير المدينة، وحمل سريرها بعض الطريق، ثم حمله أبو هريرة إلى قبرها، ونزل في قبرها عبد الله وعاصم ابن عمر، وسالم، وعبد الله، وحمزة بن عبد الله بن عمر، وقد بلغت 63 سنة. Lahir dari dua pasangan sahabat yakni Umar bin Khattab dan Zainab binti Mazun, dari tiga bersaudara, yaitu Abdullah bin Umar, dan Abdurrahman bin Umar. زينب بنت مضعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح القرشية الجمحية، صحابية أخت عثمان بن مضعون، وزوج عمر بن الخطاب، وأم عبد الله بن عمر، وأم المؤمنين حفصة بنت عمر، وعبد الرحمن بن عمر. Sebelum menjadi istri Rasulullah, Sayyidah Hafsah adalah seorang janda tanpa anak, dari mendiang suami yang juga menjadi sahabat Rasulullah dari generasi awal orang-orang yang masuk Islam, serta pernah ikut hijrah ke Afrika dan ikut hijrah ke Madinah dan ikut dalam perang Badar yang bernama Hunais bin Huzafah, yang meninggal akibat luka yang didapatkan setelah perang Uhud. كان من السابقين، وهاجر إلى الحبشة، ثم رجع فهاجر إلى المدينة، وشهد بدرا، وأصابته جراحة يوم أحد فمات منها، وكان زوج حفصة بنت عمر. Yang dinikahi oleh Rasulullah pada bulan Sya'ban tahun ketiga Hijriah, yang dinikahkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab dengan mahar sebesar 400 dirham atau kurang lebih 1.650.000, dan tidak dikaruniai anak. ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر بن الخطاب في شعبان، إلى أن قال: وذلك في سنة 3 من الهجرة. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر بن الخطاب، زوجه إياها أبوها عمر بن الخطاب، وأصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم 400 درهم. Keutamaan-keutamaan Sayyidah Hafsah. Termasuk salah satu dari para istri Rasulullah yang terpelajar, karena bisa membaca dan menulis sekaligus cerdas dan intelektual. Hal yang sangat jarang dijumpai pada perempuan suku Quraisy saat itu, di bawah bimbingan dan pengajaran seorang sahabat perempuan yang hebat pula, yakni Asifah binti Abdullah. عن الشفاء بنت عبد الله قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة، فقال لي: ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتها الكتابة. Dari Asifah binti Abdullah berkata, Rasulullah pernah masuk ke saya, dan saya sedang di samping Hafsah. Lalu Rasulullah berkata kepada saya, hendaknya kamu mengajari ini, Hafsah, jampi-jampi penyakit cacar sebagaimana kamu mengajarinya menulis. Sunan Abi Dawud, Juz 4 halaman 11. Menjadi istri Rasulullah yang paling kritis dan tajam dalam bertanya mengenai berbagai hal yang dia belum paham. Hal ini pula yang membuat Sayyidah Hafsah sering mengajukan pada Rasulullah pertanyaan saat mencari kefahaman suatu hikmah dan saat mencari kejelasan suatu hakikat kebenaran dari suatu masalah.
عن حفصة ابنة عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه وضع يده اليمنى تحت خده وقال: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك ثلاثا. Dari Hafsah putri Umar istri Nabi berkata, Rasulullah jika hendak tidur maka beliau meletakkan tangan kanannya di bawah pipinya, dan berdoa, Tuhanku, jagalah aku dari siksamu di hari engkau membangkitkan hamba-hambamu, sebanyak 3 kali. Musnad Ahmad bin Hambal, halaman 63, nomor hadis 26462. Menjadi salah satu sumber referensi para pembesar sahabat Rasulullah, sampai ayahnya pun alias Sayyidina Umar pernah bertanya kepada Sayyidah Hafsah tentang batas maksimal kesabaran seorang istri yang ditinggal pergi oleh suaminya, sebagaimana keterangan di bawah ini. قال: فسأل عمر حفصة: كم تصبر المرأة من زوجها؟ فقالت: 6 أشهر، فكان عمر بعد ذلك يقفل بعوثه ل6 أشهر. Mamar berkata, lalu Umar bertanya kepada Hafsah, berapa lama seorang wanita-wanita bersabar dari suaminya? Lalu Hafsah menjawab, 6 bulan. Lalu Umar setelah itu mengunci para delegasi pasukannya hanya sampai 6 bulan. Musonaf Abdul Al-Rozak Al-Sonani, Juz 7 halaman 152. Salah satu istri Rasulullah yang mempunyai balago dan fasohah yang luar biasa dalam berbicara dan merangkai kata-kata, sebagaimana yang dia ungkapkan saat ayahnya sakit setelah ditusuk pisau beracun oleh Abu Lu'lu'a Al-Majusi sebanyak 6 kali. أكظم الغلة المخالطة القلب وأعزي وفي القرآن عزائي. لم تكن بغتة وفاتك وحدا إن ميعاد من ترى للفناء. Saya memendam amarah yang bercampur di hati, dan saya menghibur diri, dan dalam membaca Al-Quranlah hiburan saya. Tidaklah mengejutkan wafatmu yang sendirian, sesungguhnya tempat kembalinya orang yang engkau lihat adalah kepada kehancuran. Balagot Al-Nisa, halaman 30. Banyak para sahabat dan tabi'in yang meriwayatkan hadits dari Hafsah seperti adiknya sendiri yaitu Abdullah bin Umar, Haritsah bin Wahab, Syutair bin Syakal dan lain sebagainya, sebagaimana keterangan di bawah ini. روت عنه عدة أحاديث، روى عنها أخوها بن عمر وهي أسن منه ب6 سنين، وحارثة بن وهب، وشتير بن شكل، والمطلب بن أبي وداعة، وعبد الله بن صفوان الجمحي، وطائفة. Istri Rasulullah yang ibadahnya mendapatkan pengakuan dan apresiasi langsung dari malaikat Jibril, sebagaimana yang disampaikan langsung oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah. وقال: إنها صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة. Dan malaikat Jibril berkata, sungguh dia adalah perempuan yang banyak puasa dan banyak mendirikan sholat malam, dan dia adalah istrimu di surga. Syiaru Alam Al-Nubala, Juz 2 halaman 228. Yang mendapat julukan gelar Harisatul Quran atau wanita penjaga Al-Quran. Dan julukan itu diberikan karena selain dia hafal Al-Quran, dialah yang mendapat amanah untuk menjaga manuskrip Mushaf Al-Quran atau Al-Quran tulisan tangan dari sang khalifah yang berkuasa saat itu, yang kebetulan adalah ayahnya sendiri. فكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر. والله أعلم بالصواب.